Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Mazidah Silva dengan NPM 2303050068. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6B Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjawab pertanyaan mata kuliah pendidikan mitigasi bencana sesuai dengan kisi-kisi wawancara ujian lisan yang telah diberikan. Nah, dalam pemaparan ini saya akan membahas setiap pertanyaan secara berurutan mulai dari nomor 1 hingga nomor terakhir yaitu 14. Semoga penjelasan yang nanti saya akan jelaskan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman saya tentang konsep mitigasi bencana. Baik, saya akan memulai pembahasan dari pernyataan nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bencana berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007. Nah, menurut UU ini bencana itu ada 3. Yang pertama ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Nah, untuk bencana non alam sendiri yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Seperti yang pernah kita alami dulu di Indonesia, pernah terjadi bencana non alam yaitu wabah penyakit corona. Nah, itu sangat penyebarannya itu sangat cepat sekali dan mengakibatkan kematian. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Nah, bencana sosial ini disebabkan oleh konflik antar kelompok atau tindakan manusia yang mengganggu kehidupan masyarakat lain seperti konflik sosial dan kerusuhan. Soal nomor 2 yaitu, menurut Anda bagaimana hubungan antara bahaya atau hazard dan kerentangan atau vulnerability dan kapasitas dalam menentukan tingkat risiko bencana di suatu wilayah? Hubungannya adalah semakin besar ancaman, maka akan semakin tinggi kerentanan masyarakat atau resikonya itu semakin tinggi. Nah, sebaliknya jika kapasitas masyarakat itu dalam menghadapi bencana itu meningkat, maka resikonya dapat dikurangi. Nah, dalam membahas ini itu ada rumusnya, yaitu resiko sama dengan bahaya dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, contoh wilayahnya yaitu ada Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, penyebabnya yaitu karena Indonesia itu berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu antara Indo dan Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nomor 4 yaitu Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik. Nah, bagaimana kondisi geografis tersebut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan mitigasi bencana di SD? Nah, karena Indonesia itu termasuk salah satu negara yang banyak sekali gunung berapi dan negara yang paling sering terjadi bencana, maka materi mitigasi bencana ini menurut saya itu harusnya diajarkan sejak dini atau sejak SD. Nah, materi ini itu disesuaikan dengan kondisi daerah mereka masing-masing. Misalnya seperti di daerah pantai, yaitu mungkin kita bisa belajar mengenai cara menangani bencana
kita tinggal di daerah gunung, mungkin kita akan belajar mengenai mitigasi erupsi. Kemudian di daerah rawan banjir itu belajar evakuasi banjir. Nah, dengan demikian siswa itu akan lebih siap menghadapi bencana di lingkungan mereka. Nah, jika suatu saat terjadi bencana di daerah mereka akan sigap dan langsung tahu mereka harus apa dulu. Lanjut di soal nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan mitigasi bencana struktural dan non-struktural beserta masing-masing 3 contohnya. Nah, yang pertama mitigasi struktural yaitu upaya fisik untuk mengurangi dampak bencana. Contohnya bisa membangun tanggul banjir, membangun gedung yang tahan dengan gempa, dan juga membuat jalur evakuasi. Nah, untuk mitigasi non struktural sendiri yaitu upaya berupa kebijakan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas. Contohnya yaitu yang pertama mengadakan pendidikan kebencanaan, yang kedua mengadakan simulasi evakuasi terjadinya bencana, yang ketiga penyusunan SOP bencana. Kemudian soal yang nomor 6 yaitu jika Anda menemukan SD tempat PPL yang belum memiliki program sekolah siaga bencana, nah apa solusi konkret yang dapat dilakukan? Jika saya menjadi seorang guru di sana, mungkin saya dapat menentukan mengintegrasikan materi mitigasi bencana itu dalam pembelajaran, kemudian menyusun jalur evakuasi sekolah, kemudian mengadakan simulasi bencana secara berkala. Itu diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kemudian membentuk tim siaga bencana sekolah dan bekerja sama dengan BPBD. Yang terakhir yaitu memanfaatkan kearifan lokal dalam pembelajaran. Nah, seperti yang masih melekat di Jawa ini, konon katanya kalau akan terjadi suatu bencana, misalkan di daerah pegunungan, jika gunung itu mau meletus, maka hewan-hewan yang ada di gunung itu mereka akan turun, dan orang-orang tuh masih percaya bahwa tanda-tanda itu memang benar adanya. Nah, jadi mungkin saya juga akan memanfaatkan kearifan lokal tersebut. Yang kedelapan, siswa SD berada pada tahap operasional konflik. Nah, bagaimana strategi trauma healing yang efektif untuk diterapkan? Mungkin strateginya yang pertama bermain peran atau play terapi, kemudian bisa menggambar, kemudian bisa bercerita, bernyanyi, dan permainan kelompok. Nah, karena anak-anak itu masih senang dengan benda konkret, maka strategi ini sangat tepat sekali, karena anak-anak SD itu
tidak bisa langsung untuk menerima. Tapi kalau kita menyajikan benda yang konkret, mereka akan lebih masuk materinya itu akan masuk ke dalam ingatannya. Nah, dan strategi ini juga tidak menggunakan media yang berarti seperti bermain kan, mereka hanya cuma bermain saja, karena mungkin seperti buku-buku terus alat-alat sekolah saat terjadi bencana kan juga kemungkinan besar kan semuanya pada rusak. Yang nomor 9, jelaskan bagaimana konsep ketangguhan masyarakat atau community resilience dapat diwujudkan melalui peran sekolah sebagai pusat edukasi kebencanaan. Nah, sekolah itu sangat berperan penting bagi masyarakat terhadap edukasi saat terjadinya bencana. Nah, sekolah itu dapat menjadi pusat belajar, pusat edukasi dengan memberikan pendidikan edukasi bencana, terus juga melaksanakan simulasi rutin, membentuk budaya sadar bencana, terus juga melibatkan guru, siswa, orang tua, DPD, dan juga masyarakat. Dan juga yang terakhir yaitu menyusun rencana kesiapsiagaan sekolah. Nomor 10, jika menjadi guru SD di daerah rawan banjir, strategi inovatif yang akan Anda rancang untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini adalah, nah, jika saya menjadi seorang guru SD yang dimana sekolah itu sering banget terjadi atau rawan dengan banjir. Nah, mungkin saya akan membuat perlombaan membuat video evakuasi, cara evakuasi saat terjadinya banjir. Nah, saya juga tidak hanya melibatkan siswa saja, tapi saya juga akan melibatkan orang tua untuk mengikuti untuk mengikuti lomba video simulasi evakuasi bencana itu. Nah, dari situ kan kita juga orang tua itu juga bisa tahu kalau misalkan nanti terjadi banjir itu mereka harus ngapain dulu tuh, mereka juga sudah tahu. Soal yang nomor 12, rancanglah secara lisan sebuah skenario pembelajaran mitigasi bencana untuk materi gempa bumi selama 15 menit. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Biasanya guru mengucapkan salam, apresiasi, kemudian melakukan presentasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, masuk pada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini guru menjelaskan penyebab gempa itu apa aja, kemudian juga menayangkan gambar atau video animasi tentang bencana-bencana dan penyebabnya apa, cara evakuasinya bagaimana, dan kemudian demonstrasi drop, cover, dan hold on. Nah, yang terakhir yaitu simulasi evakuasi. Setelah itu lanjut ke penutup. Biasanya guru melakukan refleksi, kemudian tanya jawab, dan menyimpulkan materi dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir biasanya guru selalu berpesan kepada peserta didik agar selalu siap menghadapi bencana.
Nomor 13, bagaimana Anda menganalisis isu perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana. Nah, perubahan iklim itu menyebabkan cuaca yang ekstrim, curah hujan tinggi, kekeringan, banjir, longsor, dan juga gelombang panas. Nah, oleh karena itu masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui pendidikan mitigasi, menjaga lingkungan, menanam pohon, mengurangi sampah, dan juga menggunakan sumber daya secara bijak. Demikian pemaparan dan jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan mitigasi bencana sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, melalui mata kuliah ini saya bisa memahami bahwa mitigasi bencana itu merupakan upaya yang penting untuk mengurangi risiko bencana melalui pendidikan, kesiapsiagaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat sejak usia dini. Nah, semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi pendidikan mitigasi bencana. Saya sudah menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya kembangkan agar dapat menjadi pendidik yang mampu membangun generasi yang tangguh, siap, dan peduli terhadap bencana. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau ada kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.